Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin natiqi biddad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah pada sore yang cerah ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan rutinitas aktivitas kita sebagai thalibul ilmi yang dimana pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas atau mengadakan daurah tentang akidah dengan kitab Kifayatul Awam fi Ilmil Kalam yang dikarang oleh Syekh Al-Fudhali Asy-Syafi'i Al-Azhari ya rahimahullahu taala, yang dimana memang beliau ini mengarang kitab ini itu karena permintaan daripada sebagian atau daripada murid-muridnya gitu ya, murid-muridnya, dan itu tertera di dalam kitab beliau sendiri gitu. Oke, sebelum lebih jauh ya masuk tentang kitab kepada Kifayatul Awam, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait tentang ilmu akidah atau daripada ilmu kalam. Yang pertama adalah daripada ilmu kalam itu sendiri. Jadi ilmu kalam itu adalah ilmu ya bahasu an dzatillahi ta'ala. Jadi ilmu yang membahas tentang zat Allah Subhanahu wa taala ya, wa ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu alaih, yaitu yang berkaitan dengan wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, dan juga jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika rasul, begitu juga para rasul ya, sallallahu para rasul ya. Nah, baik itu yang wajibnya, yang mustahilnya, maupun yang jaiznya, seperti itu. Maka dari itu, karena akidah ini kaitannya membahas tentang zat Allah, baik yang wajib maupun yang mustahil dan jaiz, begitu juga dengan Rasul, maka biasanya di dalam ilmu akidah itu, ya di dalam ilmu kalam itu, pertama kali yang dibahas itu adalah hukmul akli, ya, hukum akli. Apa sih itu hukum? Ya, hukum itu isbatu syai'in li syai'. Hukum itu mengisbatkan sesuatu atau menetapkan sesuatu untuk sesuatu yang lain. Au nafyuhu anhu, ya, atau dia menafikan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Gitu. Ini udah masyhur ya tentang makna daripada hukum, daripada pembahasan ini. Nah, berarti hukum akli itu adalah kita mengisbatkan sesuatu atau menafikannya ya berdasarkan akal atau berdasarkan kaidah-kaidah akal. Yang dimana ketika kita mendengar hal itu secara langsung akal menerima. Nah, itu dinamakan dengan apa? Hukum akli. Makanya kalau kita baca di kitab-kitab akidah, salah satunya nanti di Ummul Barohin ya, punyanya Imam Sanusi, itu yang pertama dibahas itu hukum dulu. Ya, pertama hukum syar'i, ya. Kedua hukum adat ya, yang baru nanti hukum akli. Ya. Kalau hukum syar'i itu kan khitabullahi ta'ala al-muta'allaq bi af'alil mukallafin. Nah, itu hukum syar'i. Nanti setelah itu baru bahas hukum akli. Tapi
hukum akli ini itu nggak masuk ke dalam pembahasan akidah, enggak. Tapi dia itu menjadi pengantar daripada pembahasan ilmu akidah. Gitu. Sama semua hatta ilmu-ilmu yang lain pun seperti itu. Gitu. Contoh seperti ilmu nahwu, ya kan? Ilmu nahwu itu kan intinya ilmun ya bahasu an ahwalil kalimatil arabiyati ya, atau an hawali tarkibi ya, i'roban wa binaan. Nah, inti daripada pembahasan nahwu itu kan membahas kondisi kalam-kalam susunan kata, susunan-susunan kata, baik itu melalui i'rob atau mabni. Itu inti pembahasan nahwu itu i'rob. Nah, tapi di dalam kitab-kitab nahwu itu yang pertama dibahas apa? Kalam. Kayak gitu ya. Kenapa kok? Padahal kalam ini kan nggak masuk ke dalam pembahasan nahwu. Kenapa? Karena kalau kamu mau tahu i'rob, kamu harus tahu kalam. Kenapa? Karena i'rob itu terdiri daripada kalam. Seperti itu. Dan seterusnya. Apa namanya? Begitu juga ini sekarang. Ilmu akidah atau ilmu kalam. Seperti itu. Maka nanti ada pembahasan hukmul akli. Gitu. Di mana itu terbagi menjadi 3. Ada wajibul akli, ada istihalatul akli atau wujubul akli, istihalatul akli atau jawazul akli. Atau wajibul akli, mustahilul akli, ada jaizul akli. Seperti itu. Oke. Nah, yang pertama adalah wajibul akli. Apa sih wajibul akli? Wajibul akli itu yang dimana la yaqbalul adam. Ya, asyai'ul ladzi la yaqbalul adam. Yaitu sesuatu yang nggak mungkin menerima ketidakadaan. Gitu. Ya, apa namanya? Itu adalah wajibul akli. Contohnya apa? Wajibul akli ini dalilul asari alal muassir. Itu contohnya. Dalilul asar alal muassir. Ya, contoh ketika saya lihat di sini ada meja, kemudian di atasnya ada piring dan juga melon. Nah, ini namanya asar nih, piring dan juga melon. Nah, nggak mungkin nih piring dan melon ini ada dengan sendirinya. Pasti ada apa? Ada yang menaruh di sini. Ada yang menyusunnya, ada yang naruh dan lain-lain sebagainya. Nah, ini namanya asar. Bukti bahwasanya piring dan melon itu ada di sini. Muasir itu orang yang menaruh di sini. Gitu. Ya, itu namanya wajibul akli. Jadi secara akal itu kita nggak akan menerima ini tuh tiba-tiba di sini. Seperti itu. Masih banyak lagi. Contoh papan tulis. Ini nggak mungkin tiba-tiba jadi papan tulis dengan sendirinya. Pasti ada yang bikin. Karena akal kita nggak akan menerima. Itu namanya apa? Wajibul akli. Ma la yumkinu an yaqbala al-adam. Itu yang nggak mungkin menerima sesuatu yang tidak ada. Dia pasti ada. Contohnya bukti itu dalilul asari alal muassir. Itu. Apa namanya? Pasti ada yang. Kemudian ada istihalatul akli. Itu istihala akli itu adalah secara akal ya, dia itu ma la yumkinu an yaqbalal wujud. Dia itu nggak mungkin menerima sifat ada gitu. Nah, contohnya adalah apa? Contohnya misalnya ada satu orang ya, contohnya al-harokah was-sukun fi waqtin wahid, fi anin wahid. Gerak dan diam dalam satu waktu. Itu namanya apa? Mustahil. Ya, nggak mungkin itu ada. Nah, itu apa namanya? Itu al-harokah was-sukun fi anin wahid. Bergerak dan diam dalam waktu bersamaan. Istihalatul. Karena secara akal kita nggak akan menerima. Contoh misalnya ada seorang di sini MCM. Di waktu ini juga dia ada di bawah bat. Nah, itu mungkin nggak? Nggak mungkin. Akal kita nggak akan pernah menerima itu. Kayak gitu. Nah, itu yang kedua tentang hukum akli. Kemudian yang terakhir itu jaizul akli. Ya, jaiz itu dia boleh, dia enggak. Gitu. Contohnya siapa? Contohnya ada orang namanya Zaid. Zaid, ya, ini bisa aja dia ada, bisa apa? Enggak ada. Gitu. Karena apa? Karena kita atau Zaid itu adalah sesuatu yang mungkin. Sesuatu yang mungkin itu bisa yakbalul wujud wa yakbalul adam. Nah, itu namanya jaizul akli. Jadi jaizul akli itu asyai'u yumkinu an yakbalal wujud
ya min nahiyatin wa yumkinu an yaqbalal adam min nahiyatin ukhra. Jadi sesuatu yang mungkin aja dia bisa menerima wujud, ya, bisa juga menerima tidak atau adam di sisi yang lain, seperti itu. Itu jaizul aqli. Nah, tiga hukum itu akan terus ada di pembahasan ilmu kalam nanti, di sifat Allah, sifat yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz, kayak itu. Makanya nanti kita dalil-dalil kita akan juga, kenapa sih Allah itu wajib wujud? Nah, kenapa sih Allah itu wajib bako? Itu kan akal kita mencoba untuk mencoba untuk menerima nalar-nalar itu semua gitu. Hakada gitu. Oke. Nah, jadilah itu ilmu kalam ya. Pokoknya pengantarnya itu tiga tadi, hukmul akli gitu. Baik. Kemudian apa namanya? Sebelum masuk ke dalam masalah tentang zat Allah, ini masih apa namanya? Ini muqaddimah ya, muqaddimah kita coba apa namanya? Biar lebih kenal dulu tentang ilmu kalam. Kemudian apa namanya? Tentang sebelum apa namanya? Penyebab ilmu kalam itu bisa muncul ya ilmu akidah itu bisa muncul. Yang pertama mungkin kita lihat dari sejarah gitu. Faktor sejarah. Jadi ilmu kalam ini artinya kan kenapa dinamakan ilmu kalam? Kalam itu kan artinya berbicara gitu ya. Nah, maksudnya al-kalamu anillah, karena itu yang membicarakan tentang Allah gitu. Banyak tentang zat Allah, tentang hukum Allah, sehingga nanti jadi meluas pembahasan ilmu kalam ini. Pokoknya yang berkaitan dengan Allah, perbuatan Allah, terus apakah kita bisa melihat Allah atau enggak, kayak gitu. Terus Allah itu apa sifatnya itu terpaksa harus berbuat baik atau boleh enggak Allah berbuat buruk kepada hambanya, kayak gitu. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Makanya al-kalamu anillah itu sangat umum yang membicarakan tentang Allah. Nah, jadi apa namanya? Pembahasan ilmu kalam ini pertama dilihat dari sejarah semenjak Nabi itu wafat. Ya, semenjak Nabi Muhammad SAW itu intaqala ila rafiqil ala. Beliau itu sudah meninggalkan dunia ini. Ya, kemudian setelah itu apa namanya? Para sahabat baik yang dari muhajirin dan ansor itu mulai rapat, sehingga orang ansor itu mengatakan bagaimana kalau pemimpin itu dari muhajirin satu, dari ansor satu, sehingga pemimpin apa ada dua, kayak gitu. Tapi Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar ya dan Sayyidina Abu Ubaidah itu langsung pergi menuju Saqifah Bani Sa'idah. Itu peristiwa Saqifah Bani Sa'idah ini yang masyhur ya. Beliau menolak itu. Nah, tetaplah yang dibaiat secara langsung itu siapa? Sayyidina Abu Bakar. Makanya faltah mubasyarah, dibaiat itu secara langsung tanpa ada para sahabat-sahabat yang lain, khususnya ahlul bait. Kenapa ahlul bait nggak ada? Karena pada peristiwa itu ahlul bait sedang mengurusi jasad Nabi ya, lagi mengurusi jasad dan kemudian mulai menguburkannya. Lalu yang lain itu sedang membicarakan apa? Tentang baiat khalifah. Jadi pas Sayyidina Umar itu membaiat Sayyidina Abu Bakar, ya, kenapa kok dipilih Sayyidina Abu Bakar? Karena waktu itu Nabi memerintahkan Sayyidina Abu Bakar ini untuk sholat subuh gitu. Karena dipilih jadi imam, maka dari situlah alasan Sayyidina Abu Bakar dijadikan khalifah. Kemudian yang kedua, karena yang paling lama ya mulazamah dengan nabi itu Sayyidina Abu Bakar, orang yang paling pertama ya beriman. Nah, akhirnya ketika terdengar Sayyidina Abu Bakar itu menjadi khalifah, ini ahlul bait yang nggak ngikut serta dalam itu marah gitu. Kenapa kok udah memutuskan khalifah duluan gitu sebelum apa? Padahal kita lagi ngurusin jasadnya Nabi, seperti itu. Nah, akhirnya di situ ada beberapa yang marah sehingga apa namanya? Muncullah di sini tasyayyu atau Syiah. Nah, itu benih-benihnya udah mulai kelihatan tuh. Seperti itu. Nah, kemudian apa namanya? Yang selanjutnya, apa yang menyebabkan Islam itu terpecah-pecah madzhab akidahnya? Apa yang menyebabkan Islam itu terpecah madzhab akidahnya? Sebenarnya yang paling menonjol, yang paling ya saya tegaskan di sini, yang menyebabkan Islam itu terpecah bukan karena Al-Qur'an, bukan karena pemahaman, karena yang namanya akidah itu qat'i.
Ya, nggak bisa ditafsirkan lagi. Allah itu ahad, ya. Allah itu ahad. Nah, apa namanya? Allah itu ahad, ya udah Allah itu esa satu. Nah, kemudian Allah itu sami'un basir. Allah itu sami' basir, mendengar. Kemudian Allah itu apa? Hayyun qayyum. Qayyum berdiri sendiri. Ya udah, itu kot nggak bisa di apa namanya diubah-ubah lagi gitu. Nah, beda kalau syariah, kalau masalah hukum far'i gitu. Kalau hukum far'i masih bisa ditafsirkan kayak wudu ya kan, apa namanya, wamsahu biruusikum wa arjulikum, ada wa arjulakum kayak gitu. Karena memang mereka masih punya landasannya apa? Landasannya Nabi. Nabi pernah melakukan kunut ya pertama. Nabi satu sisi nggak kunut gitu. Tapi kalau akidah Nabi nggak pernah musik itu gitu. Nah sehingga apa namanya, di sini semenjak itu tadi ya, Al-Quran itu nggak pernah mengajarkan adanya perpecahan terhadap akidah atau keyakinan gitu. Yang menyebabkan siapa? Yang menyebabkan itu semenjak terjadinya perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, seperti itu. Nah dari perperangan inilah awalnya Sayyidina Ali sudah hampir menang, kemudian ada namanya peristiwa apa? Tahkim kayak gitu. Nah peristiwa tahkim inilah yang menyebabkan perpecahan kelompok. Jadi Khawarij dan lain sebagainya. Dan intinya yang menyebabkan inti banget ya, yang paling inti itu bisa terpecah itu adalah karena dunia, karena unsur politik. Jadi karena pepecahan kelompok ini, kelompok akidah ini, mereka semua masing-masing punya kepentingan kayak gitu. Nah, gara-gara masing-masing punya kepentingan, akhirnya mereka menyalahkan satu sama lain. Khawarij menyalahkan Sayyidina Ali. Nah, Khawarij ini mengkafirkan 4 sahabat, kayak gitu. Ya, kemudian ada Syiah. Syiah juga menyalahkan siapa? Menyalahkan Khawarij juga, kayak gitu. Nah, intinya dari semua kelompok ini itu satu, pengen jadi khalifah. Gitu. Masalah apa? Khilafah. Masalah khilafah inilah yang paling sakral sehingga terpecah lah tuh antara Khawarij, Syiah, Murji'ah, ya, Jahmiyah, ya, Qadariyah, ya, dan seterusnya. Oke, nah itulah. Jadi yang menyebabkan perpecahan itu bukan karena Al-Quran dan hadis, tapi karena itu ada unsur politik. Mereka itu ditundukkan oleh dunia, ya, karena masalah khilafah. Ya, kalau perlu dipertanyakan, apa yang perlu dipertanyakan? Yaitu kenapa Sayyidah Aisyah ya, yang ngepung Sayyidina Ali, ya, dikepung Sayyidina Ali. Apa dasarnya? Apa dasarnya dikepung? Itu perlu dipertanyakan itu. Dipertanyakan. Kemudian siapa lagi ya? Muawiyah. Kenapa Muawiyah mau merangin Sayyidina Ali? Apa dasarnya mereka merangin Sayyidina Ali? Nah, mereka karena Sayyidina Ali difitnah kan? Kenapa nggak cross check dulu? Kenapa nggak tabayun? Kenapa langsung diperangi? Gitu? Ya karena apa? Karena haus akan jabatan. Gitu. Nah itulah gara-gara itu terpecahlah firqah-firqah, dan mereka firqah-firqah ini punya apa? Punya pendapat masing-masing tentang akidah. Khawarij adalah hukma ilallah, bahwasanya yang berhak memutuskan sesuatu hanya Allah. Oke. Nah itulah apa namanya dasar-dasar mereka, dan juga Syiah punya dasar. Kalau Khawarij khususnya ya, makanya dari sinilah muncul namanya ilmul kalam, ilmu yang membahas tentang zat Allah. Muncul juga ketika Umayyah sudah melemah, ya muncul Mu'tazilah. Mu'tazilah mulai muncul. Nah, Mu'tazilah inilah yang akan berdebat benar-benar penuh dengan Asy'ariyah, kayak gitu. Kenapa? Karena pendiri madzhab Asy'ariyah ini itu apa? Itu awalnya Mu'tazilah, kayak gitu. Awalnya Mu'tazilah, ya Abul Hasan al-Asy'ari, kayak gitu. Oke. Nah, kira-kira itu ya awal muncul permulaan ilmu kalam ketika di masa itu. Kemudian kalau kita balik lagi ke Mu'tazilah, nah Mu'tazilah ini adalah orang yang paling mengandalkan akalnya. Orang yang paling mengandalkan akalnya. Sehingga kalau kata Imam Abul Hasan al-Asy'ari, saking dia menggunakan akalnya ya, apapun dengan akalnya, sehingga dia itu banyak mengikuti hawa nafsunya. Makanya apa namanya? Salah satu contohnya adalah dasar daripada pemahaman Mu'tazilah bahwa Allah itu nggak punya sifat jaiz. Jadi adanya wajib sama mustahil. Kenapa? Karena kalau jaiz itu kan Allah boleh aja dong ngasih
ujian buat hambanya. Nah, Allah boleh aja dong ngasih keburukan buat hambanya gitu, masukin neraka buat hambanya. Tapi kalau kata Mu'tazilah enggak, Allah itu wajib berbuat kebaikan kepada hambanya gitu. Tujuan Mu'tazilah benar, dia pengen menghindarkan keburukan kepada Allah agar keburukan itu tidak dinisbahkan kepada Allah. Sebenarnya benar gitu. Cuma nanti akan kita pelajari di sifat jais itu. Apa namanya? Dalam pandangan madhab kita gitu. Nah, itu apa namanya? Terkait dasar daripada Mu'tazilah. Sehingga apa namanya? Banyak hal-hal yang dimana dia itu mengikuti pendapat lewat hawa nafsunya. Kalau kata Abu Hasan al-Asy'ari gitu. Maka siapa orang yang mengikuti akalnya gitu ya, mengikuti akalnya, benar-benar mengikuti, maka dia akan ittaba'a hawa. Ya, dia akan mengikuti hawa nafsunya. Tapi kalau dia menggunakan akalnya fi hududus syar'i, ya sesuai dengan batasan-batasan syariat yang ada, ittaba'a huda. Dia akan mengikuti petunjuknya Allah itu. Makanya Imam Asy'ari, madhab Asy'ari Maturidi ya, itu tawassut bainal aqli wan wasyar'i wan nasi, atau al aqli fi dawi apa? Fi dawi syar'i. Menggunakan akal tapi tetap dalam koridor syariat. Seperti itu. Lagi contoh dasar Mu'tazilah, dia mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, kayak gitu. Al-Qur'an itu apa? Makhluk. Dasarnya apa dibilang Al-Qur'an itu makhluk? Ya karena Allah itu punya sifat kalam. Nah, yang dimana di dalam kalam itu ada amr, ada nahi, ya, dan seterusnya. Nggak mungkin hakikat amr nahi itu beda-beda. Nggak mungkin hakikat nahi amr itu satu. Gitu. Pasti dia apa? Beda, haqaiq mukhtalifah. Kenapa dia landasan seperti itu? Karena pakai logika. Karena pakai apa? Logika. Kemudian yang kedua, di dalam itu Allah ada perintah. Nggak mungkin nggak ada yang diperintah. Mau nggak mau harus apa? Ada lafaz dan maknanya. Kayak gitu. Maka dia mengatakan tetap Al-Qur'an makhluk, kayak gitu. Bukan kalamullah. Berbeda dengan madhab kita. Madhab kita mengatakan tetap Al-Qur'an kalamullah. Itu akan kita bahas juga nanti. Oke. Nah, itu apa namanya? Al-aqlu fi dawi syar'i akan ittaba'a huda. Ya, kita akan bisa mengikuti petunjuk. Jadi boleh menggunakan akal kalau kata Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu keluar dari madhab Mu'tazilah karena dia ragu soal manzilah bainal manzilatain gitu. Ya, karena dia mengatakan bahwasanya dosa besar, dosa itu ada dua kata Mu'tazilah. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar terbagi menjadi dua. Ada dosa besar yang dimana itu tidak bisa ditoleransi, udah pasti neraka, seperti syirik. Ada dosa besar tapi dia apa namanya keluar dari koridor iman tapi nggak masuk neraka dan nggak masuk surga. Masuknya apa? Manzilah bainal manzilatain, seperti membunuh, berzina dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah apa namanya pendapat Mu'tazilah. Padahal kalau kita ikut Asy'ari, dosa sebesar apapun selain syirik masih bisa tetap masuk surga. Ya, apa namanya? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, berarti kan kalau diampuni bisa masuk surga, kayak gitu. Kemudian yang terakhir ya, ini yang terakhir. Ini perdebatannya sangat panjang tentang masalah melihat Allah, gitu. Melihat Allah, ru'yatullah. Karena yang paling kental itu Mu'tazilah sama Asy'ariyah. Kenapa? Karena yang punya madhab Asy'ari ini itu mantan Mu'tazilah, maka dia mau bantah-bantah semua Mu'tazilah semua ini. Jadi kalau Khawarij itu kan udah terlalu keras ya. Meskipun dia bagus secara ini, dia ikhlas ibadahnya, dia benar-benar kayak harta itu semua dia mengira itu semua milik Allah. Akhirnya semua harta itu dia keluarkan itu demi Allah gitu. Ya, demi jihad di fi sabilillah. Tapi dia itu apa-apa jihad gitu. Ya mungkin dia masyhur sekarang ada di mana tuh? Khawarij di Irak. Ya apa-apa harus Allah, apa-apa harus apa namanya? Atau sekarang kita kenal tuh ISIS gitu ya. Dah, itu mirip-mirip lah seperti Khawarij. Yaitu ru'yatullah. Kalau kata Mu'tazilah mustahil Allah itu bisa dilihat. Gitu. Kalau kita Imam Asy'ari enggak, Allah itu tetap bisa dilihat, kayak gitu. Dah, ala kulihal seperti itu. Oke. Kemudian daripada kitab-kitab yang membahas ilmu kalam inilah banyak ya. Salah satunya apa namanya? Nanti ada kitab ya punyanya Imam Sanusi. Imam Sanusi itu ada
Ummul Barohin, ya Ummul Barohin. Kemudian nanti ada apalagi Hafidah gitu, matan Hafidah. Dan kemudian juga ada apa? Kemudian juga yang di bawahnya lagi ada Khoridah kayak gitu. Khoridah. Jadi kalau Hafidah ini tuh madkhol. Kamu kalau mau belajar matan Hafidah itu madkhol, pengantar buat masuk ke Ummul Barohin nanti. Selanjutnya, level selanjutnya. Atau kalau mau sebelum masuk Ummul Barohin boleh kamu belajar Khoridah dulu tuh, punya Imam Dardir. Seperti itu. Bedanya kalau di Hafidah itu dia langsung masuk ke pembahasan sifat-sifat Allah. Kalau Khoridah itu ada madkholnya dulu, hukum tadi, hukum akli. Itu. Nah, atau mau lebih dasar lagi, ya mau saya sekedar tahu aja gitu tentang sifat Allah, itu ada Aqidatul Awam. Gitu. Aqidatul Awam. Nah, kemudian ada lagi namanya Kifayatul Awam, kayak gitu. Kifayatul Awam fi ilmil kalam. Kalau Aqidatul Awam kan nazom, dan juga dia nggak ada mustalahat yang berkaitan dengan falasifah. Ya, pokoknya dia itu hanya bersifat ijmali gitu. Nah, makanya nanti akan dibahas nih di pembahasan ilmu kalam. Kita nggak boleh berakidah itu taklid, nggak boleh. Dalilnya apa? Dalilnya banyak di dalam Al-Quran, kayak gitu. Dalilnya sangat banyak di dalam Al-Quran. Nah, salah satu tujuan kita membahas atau mempelajari ilmu akidah itu untuk membahas syubhat-syubhat orang-orang yang untuk orang yang menghancurkan pondasi kita, keyakinan kita. Karena mengatakan Islam itu agama taklid, gitu. Dan juga di Al-Quran gak diajarkan namanya apa? Berakidah. Banyak ya, itu orang-orang orientalis itu. Itu bagaimana kita menjawabnya seperti itu? Ya kalau kayak gitu berarti kita mengikuti agama nenek moyang kita dong. Nah, padahal Al-Quran gak mengatakan seperti itu. Al-Quran mengajarkan amkhuliku, ya amkhulika. Jadi itu kayak dikasih di pertanyaan kita, siapa yang menciptakan kamu? Orang yang lain atau selain Allah? Ya, aku atau selain Allah? Atau selainku? Kayak gitu. Ya, banyak inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin khilafil liulil albab. Ya, itu disuruh kita berpikir ya, dan juga tadabbur tentang akidah-akidah atau keyakinan-keyakinan atau tentang ciptaan-ciptaan Allah atau yang berkaitan dengan Allah. Siapa yang menciptakan kamu? Hal min khaliqin ghairullah. Siapa? Itu kan tentang pertanyaan juga. Tentang daripada pembahasan ilmu kalam. Baik, ini kita belum masuk ke kitab ya. Kita masih muqaddimah dulu terkait pembahasan pertemuan kita kali ini. Kemudian yang selanjutnya adalah daripada terkait kitab Kifayatul Awam. Jadi kitab Kifayatul Awam ini nanti di dalamnya itu nanti ada pembahasan agak masuk ke istilah-istilah filsafat. Ya. Seperti apa? Seperti jauhar, seperti arob, seperti kam muttasil, kam munfasil. Ada juga nanti dalil-dalilnya yang berkaitan dengan itu juga. Daur, ya, tasalsul, gitu. Dan seterusnya. Nah, itulah nanti akan kita bahas, akan kita kaji ya dalam kitab ini. Tapi kitab ini itu patokan utamanya Imam Sanusi, Ummul Barohin. Makanya kebanyakan nanti kitab Syekh Imam Fudholi ini tuh pendapatnya ngikutin beliau, Imam Sanusi. Ya, seperti dalam ketika kita berakidah itu, kalau taklidnya ada akidah orang berkeyakinan secara ijmali. Siapa pencipta alam ini? Allah. Apa buktinya? Ya, adanya alam raya ini. Itu kan misal contoh dalil ijmali. Ada juga dalil tafsil. Ya, dalil tafsili. Siapa pencipta alam ini? Allah. Mana buktinya? Dalilul asar alal muasir. Ya, ketika ada dalil asar muasir berarti ada yang menciptakan gitu. Ada yang ini dan seterusnya. Itu namanya dalil tafsili. Nah, bagaimana orang yang akidahnya itu ijmali, ya dia ijmali hanya tahu secara umum aja. Bagaimana orang yang tafsili? Kalau ijmali, apakah ini terhitung sebuah dosa, ya atau tidak? Kayak gitu. Nah, itu akan dibahas di kitab Kifayatul Awam ini. Akan dibahas di dalam awal-awal kitabnya atau halamannya. Nanti ada khilafun bainal ulama. Nah, jadi itu tentang isi kitabnya. Kemudian
kenapa kok di dalam kitabnya ini masih ada istilah-istilah filsafat atau makulat, padahal ini kitab namanya awam, ya, untuk orang awam, cukup gitu untuk orang awam, fi ilmil kalam, sedangkan isinya kok ada filsafat gitu. Makanya ini kalau kitab ini dikaji di kalangan ibu-ibu atau aki-aki kagak cocok, ya. Kalau di Indonesia kita aki-aki emang udah, atau bapak-bapak udah pulang kerja tiba-tiba dikasih daur jauh haramat tasalsul, wah kacau dia, ya. Emang pulang udah diomelin sama bininya ya. Ya udah ini jadi kayak gitu. Masalah banyak di kantor dikasih jauh haramat tasalsul, ya itu dia pusing. Makanya cocoknya biasanya yang dikaji di Indonesia itu Aqidatul Awam gitu. Jadi apa namanya, kitab ini dikajinya biasanya di kuliah, di universitas-universitas. Nah kemudian kenapa namanya Kifayatul Awam? Karena isinya itu dalilnya nggak begitu rinci gitu. Kemudian yang selanjutnya, kenapa ada istilah-istilah filsafat? Karena ini permintaan muridnya, ya. Sa'alani ba'dul ikhwan, nah ini maksudnya sebagian muridku, dianggap saudara ya, muridku. Kenapa? Karena murid-muridnya itu membaca kitab-kitab, contoh Tawali'ul Anwar gitu ya, apa namanya, kitab-kitab babon yang lain gitu, kitab-kitab tauhid yang lain yang ada isi filsafatnya, ya. Mereka merasa kesulitan, ya, merasa sulit dipahami kitab-kitabnya, sehingga muridnya ini meminta kepada beliau Syekh Fudoli ya, rahimahullah, untuk menulis kitab, satu kitab kecil aja, tipis, untuk mempermudah pemahamannya gitu. Makanya kamu kalau belajar filsafat atau belajar kayak mantik atau makulat asyroh seperti Jauhar Arad ya, di dalam akidah itu, kalau susah biasanya itu ketika baca kitabnya beliau tuh enak, langsung paham ya. Contohnya nanti ada pembahasan tentang hal itu apa namanya, dia itu nggak bisa kita bilang ada, nggak bisa kita bilang nggak ada juga, kayak gitu. Kalau baca kita kayak Tawali'ul Anwar dan seterusnya, itu susah kalau apa namanya kita pahaminya. Tapi ketika kita baca kitab beliau, nggak tahu kenapa terasa mudah gitu. Nanti akan dikasih gambarannya sama beliau. Ya nanti ya kita akan bahas seperti contohnya wujud deh. Ntar wujud itu seperti apa. Oke, kita wujud itu apa namanya, kita atau wujud itu selain dari kita. Karena kalau kita kan maujud nih, kita ini ada, diadakan gitu, maujud, kita ini maujud. Kemudian wujud itu, sifat ada itu apa, di luar dari kita, atau memang kita itu wujud sendiri, wujud itu sendiri gitu. Nah itu ntar dibahas di Kifayatul Awam. Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya kita coba apa namanya, masuk ke beberapa sifat-sifat Allah. Jadi yang pertama, asyai'u ya. Pertama, asyai'u la yumkinu an yujida nafsah. Nah itu, bahwa sesuatu itu tidak mungkin dia bisa mengadakan dirinya sendiri, ya, atau dia menciptakan dirinya sendiri, itu nggak mungkin. Asyai'ul mumkin ya, bukan maksudnya syai'un, asyai'ul mumkin la yumkinu an yujida nafsah. Dia itu nggak mungkin menciptakan dirinya sendiri, kayak gitu. Oke, ya maksudnya syai'ul mumkin ini dari Adam, dia itu nggak ada dan dia nggak mungkin bisa menciptakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena kalau dia bisa menciptakan dirinya sendiri padahal dia sebelumnya tidak ada, itu jadi namanya tanakut, kayak gitu. Tanakut di syai'ul adam la yumkinu an yujida nafsah. Dia nggak mungkin bisa menciptakan dirinya sendiri. Ya, kalaupun tiba-tiba dia Adam, tiba-tiba dia ada wujud juga dalam satu waktu, itu mustahil, itu tanakut. Ya, ad-diddan la yajtami'an. Dia mustahil ketika dua hal yang bertentangan itu ada dalam satu waktu, wujud dan Adam. Contohnya Zaid. Zaid itu pertama dia nggak ada. Ya, di satu waktu di sini nggak ada. Tiba-tiba dia ada di sini. Zaidun di sini wujud, di sini ada dalam satu waktu. Itu mustahil kayak gitu.
Mau nggak mau harus apa? Mau nggak mau harus ada yang mengeluarkan dia dari Adam menuju wujud. Karena nggak mungkin sesuatu yang tidak ada mengeluarkan dirinya sendiri jadi ada. Kayak kita aja. Kita ini ada nggak yang kita ini bisa nggak keluar dari sesuatu yang tidak ada dengan sendirinya? Nggak mungkin kan? Ya, itu apa namanya? Maka dari itu walihada oleh karena itu ya walidalik oleh karena itu mau nggak mau harus ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itu namanya wujud gitu. Wujud. Berarti di sini bukti bahwasanya Allah itu ada. Wujudullah. Adanya Allah. Nah, yang menciptakan Allah itu ya, yang menciptakan Allah itu, yang menciptakan sesuatu itu syaratnya dia harus qadir. Ya, qadir, dia harus mampu dulu. Ya, wujud doang kalau nggak mampu gimana? Ya, maka dia harus mampu. Ya, dia qadirun ala an yujidasyai. Ya, dia mampu untuk mengadakan sesuatu ini. Dia harus mampu dulu. Nah, jadi pertama wujud, ya dia harus ada. Yang kemudian Allah itu ada qadir. Karena ketika dia apa namanya ada, tapi dia nggak mampu melakukan apapun gitu. Itu namanya ajiz, lemah. Seperti apa? Seperti orang tidur. Ada nggak? Kalau orang tidur ada nggak? Wujud ya. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain kan? Nggak bisa bergerak gitu. Ya nggak bisa ngapa-ngapain dia. Nah itu namanya ajiz. Maka nggak cukup wujud doang. Dia harus qadir. Seperti itu. Harus mampu dulu untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu itu. Oke, itu poin yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, selain dia qadir, ya dia itu juga harus apa? Harus murid. Adanya keinginan, kehendak gitu. Ya percuma wujud qadir tapi dia nggak punya sifat murid gitu atau kehendak. Yang nggak akan ada itu, ya. Tapi murid di sini maknanya adalah apa namanya mukhassis ya, ya. Ada namanya mukhassis itu muayyan, ya. Nanti akan kita bahas secara detail kalau murid di sini. Baik. Nah, apa namanya itu yang murid gitu. Cuman secara akli, kalau kamu ingin menciptakan sesuatu, kamu ingin dulu apa mampu dulu? Ingin dulu kan? Ya, ingin dulu. Setelah ada keinginan, baru di situ kemampuan gitu. Nah, secara akli seperti itu urutannya. Jadi wujud, irodah, baru kudroh, kayak gitu. Ya, itu 3 sifat itu yang harus dimiliki oleh sang kholik. Kemudian selanjutnya, kalau ada wujud, ada kudroh, ada irodah, kayak gitu. Kemudian harus apa? Harus ada haya, harus hidup. Yang menciptakan harus apa? Hidup, kayak gitu. Nggak mungkin nggak ada wujud, ada kudroh, ada irodah, tapi nggak ada haya, mayit, mustahil. Kayak gitu. Mustahil ada zaid, tapi yang penciptanya itu apa? Adamul haya, tidak hidup, seperti itu. Nah itu makanya harus ada haya. Nah, ketika ada sifat haya, maka sifat kudroh, irodah itu wujud itu melekat di haya gitu. Makanya haya ini turajjih. Dialah yang memperkuat bukti keberadaan si wujud gitu atau wujudullah. Itu murajjihah. Dia yang murajjihah. Itu yang memperkuat gitu. Kemudian kalau sang kholik ingin menciptakan sesuatu, dia harus apa? Alim. Harus ilmun. Ya. Harus tahu tujuan maksud Allah menciptakan sesuatu ini untuk apa. Gak mungkin Allah nyiptain sesuatu itu asal-asalan. Harus ilmun. Sang kholik ini harus ilmun. Kholik ini menciptakan ini untuk apa tujuannya? Gak mungkin kholik menciptakan ini gak tahu. Kholik menciptakan Zaid untuk apa? Saya nggak tahu. Allah nggak tahu. Mustahil kayak gitu. Ya, itu jadi ada wujud, kudroh, ya. Kemudian apa? Irodah, kemudian haya dan ilmu. Nah, sifat inilah
yang mesti ada ketika Khalik ingin menciptakan sesuatu. Ya. Jadi, oke. Ada pertanyaan di sini? Kalau enggak kita lanjut. Hal sama salis marfu itu apa? Apa? Hal sama salis marfu. Hal sama Salis marfu. salis marfu. Salis marfu. Lah ada malam wujud teks. Saya tadi baru tahu itu. Di kuliah. Tadi kan misalnya yang hal itu enggak Adam juga enggak. Iya, dia enggak wujud dan tidak Adam. Sama kayak salis marfu. Beda. Nanti ada bagian-bagiannya di kitab itu juga akan dibahas di Kifayatul Awam. Nanti ada yang saya lupa di bagian mana, nanti ada pembagian, ada tanbih beliau tuh. Nanti ada hal, ada i'tibari dan lain-lain sebagainya. Nah, mana yang diambil oleh mazhab kita gitu. Sehingga nanti ada dampaknya ketika kita meyakini hal, berarti sifat Allah ada 20. Ya. Kayak sekarang kan sifat Allah ada berapa? Ada 20. Nah, itu yang meyakini hal. Padahal hal itu yang menciptakan siapa? Mu'tazilah. Itu istilah Mu'tazilah itu. Ya, yang bikin itu Al-Jubba'i. Ntar akan kita bahas juga. Baik. Selanjutnya apa namanya? Tadi sampai mana? Oke. Selanjutnya qidam. Nah, untuk kalau kamu mau menciptakan sesuatu, Khalik ini harus memiliki sifat qidam. Qidam itu secara lugoh ya, secara bahasa itu adalah dulu, masa lalu. Ya, apa namanya? Sesuatu yang sudah lampau. Ya, al-amrul ladzi apa namanya? Qoblas sanawat, pokoknya sebelum beberapa tahun. Yaitu apa namanya? Makna dari qidam secara bahasa. Tapi secara istilah menurut ilmu akidah, menurut ilmu kalam, qidam itu adalah yang tidak didahului sesuatu. Mala awwalalahu sabiqon. Ya, mala awwalalahu sabiqon. Ya, tidak didahului apapun itu. Untuk qidam. Kemudian ada namanya baqo. Baqo. Baqo itu mala akhiruhu lahiqon. Ya, jadi kalau baqo itu lahik, kalau qidam itu sabiq. Makanya selalu bersandingan ini, huwal awwal wal akhiru. Nah, awal itu maksudnya huwal qidamu wal baqa'u. Bukan awal di situ Allah yang pertama, bukan. Tapi di sini maknanya wal qidamu. Ya, wal akhiru ay wal baqa'u ay mala akhirahu lahiqon. Baik. Kemudian dia itu harus berdiri sendiri, nggak boleh dia itu apa? Nggak boleh dia itu apa namanya? Dia nyiptain tapi dia bergantung sama ciptaannya, itu nggak boleh. Makanya dia harus qiyamu binafsi. Gitu. Dia harus qiyamuhu binafsi. Nah, ini akan kita bahas nanti secara apa namanya rinci ya, beserta juga dalilnya. Tetap qiyamuhu binafsi. Nah, makanya kalau Allah itu nanti nggak qidam, sama Allah itu nggak baqo, nanti akan terjadi apa? Tasalsul dan juga daur. Karena kalau Allah itu nanti hadis, ya, nanti ada namanya apa? Tasalsul. Berarti Allah itu membutuhkan muhdis. Kemudian muhdis ini pencipta ini hadis juga. Berarti hadis ini apa? Butuh kepada pencipta lagi. Terus nggak ada habisnya, kayak gitu. Nah, itu akan kita pakai tuh. Apa itu tasalsul dan juga daur, itu akan kita bahas. Itu kalau Allah nggak qidam dan baqo, gitu. Kemudian selanjutnya Allah itu pencipta itu harus esa, atau kita sebut dengan wahdaniyah. Ya, ada nanti wahdaniyatun bidat, wahdaniyatun bil apa? Bis sifah, wahdaniyatun bil af'al. Nah, inilah yang menjadi titik sakral kita. Di Indonesia ini banyak yang keliru nih. Apa namanya? Sehingga banyak yang tergelincir kepada kesyirikan sugro. Salah satu contoh sederhananya wiridan ya. Wiridan itu minta wiridan dong, biar apa namanya dikasih ini. Nih kita kasih amalan ini, biar kamu bisa ini. Akhirnya diyakini tuh. Ya, ini baca wiridan ini supaya kamu jadi orang kaya. Gitu. Dia meyakinnya kepada siapa? Kepada wiridan itu, bukan kepada Allah. Padahal di situ ada wahdaniyahnya Allah. Ya, satu-satunya yang melakukan segala sesuatu itu adalah Allah. Nah, wahdaniyah itu ada bidat,
bis sifat sama bil afal. Ini akan kita kupas tuntas. Sehingga ini menjadi patokan teman-teman juga ketika nanti ketemu di Indonesia ya, ketemu hal-hal yang seperti ini tuh. Karena banyak banget di Indonesia. Ya, ketika kiainya disuruh doain karena anaknya misalnya atau dianya lagi sakit, tiba-tiba nggak sembuh. Berarti kiainya nggak ampuh. Lah itu kan kiai bukan dukun. Jadi kiai itu disuruh jadi dukun juga gitu nih. Nah itu ya, itu sangat sangat sakral. Makanya ini harus kita pahami benar-benar wahdaniyah. Baik. Oke. Wah, setelah itu ada sama, basor dan kalam kayak gitu. Oke. Nah, dari sifat itu semua ya terbagi menjadi 3. Ada sifat nafsiyah. Oke. Kemudian juga ada namanya sifat salbiyah. Kemudian ada namanya sifat ma'ani. Sifat nafsiyah itu satu, yaitu wujud kayak gitu. Artinya sifat nafsiyah itu apa? Dia tidak lebih daripada sifat itu. Nah, kemudian ada yang sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu, salab itu artinya mengambil, merampas atau mencabut. Salbiyah itu nanillah. Ya, menghilangkan segala sesuatu yang tidak pantas diletakkan ke Allah. Apa itu sifat salbiyah? Ada apa? Sifat salbiyah ada apa aja? Qidam, baqo, qiyamuh binafsi, wahdaniyah, mukhalafah lil hawadis, sama wahdaniyah. 5. Ya, mukhalafatahu lil hawadis. Kita tadi belum bahas mukhalafah lil hawadis. Oke. Kemudian sifat ma'ani gitu. Sifat ma'ani ada apa? Ilmun, hayat, sama, basor. Ya. Ada berapa totalnya? Ada 7 nggak? Kudrah irodah masuk. Oh ya, kudroh, irodah, sama kalam. Berapa totalnya? Total keseluruhan nafsiyah berapa? 14 kayak gitu. 14. Cuma nanti ada yang mengatakan sama dan basor itu masuknya ke ilmun. Ya, sama dan basor masuknya kemana? Ke ilmun. Gitu. Berarti kalau sama dan basor masuknya ke ilmun, sama basor kalam itu masuknya ke ilmun. Berarti ada berapa? Kudroh, irodah, ilmun, hayah. Karena kalam sama basor masuknya kemana? Ke ilmun. Berarti total ada 10 kayak gitu ya. 10. Mazhab kita sebenarnya meyakini sifat Allah itu hanya segitu. Nah, kemudian ada apa? Aliman, ya, hayyan, sami'an, basiron, itu mereka yang meyakini hal tuh. Itu nanti akan kita bahas. Nah, yang meyakini hal itu bagian dari apa? Kelompok Mu'tazilah. Nah, kita di Indonesia apalnya apa? 20 kan? Itu berarti kita mengisbatul hal tuh. Ya, berarti kita Mu'tazilah. Oke, seperti itu. Tapi itu akan kita bahas nanti 20 sifat itu. Kita akan bahas satu-satu. Toib. Dalil. Kemudian dalil. Sekarang saya tanya, dalil wujudullah itu ada nggak di Al-Quran? Yang menyatakan Allah itu wujud? Adanya esa. Qul huwallahu ahad. Itu wahdaniyah. Ya. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Hayyun qayyum qiyamu binafsi. Laisa kamitslihi syai'un mukhalafah lil hawadits. Enggak ada dalil yang menyatakan Allah itu wujud. Jadi wujudullah itu dibuktikan dengan dalil akli. Jadi sifat nafsiyah wujudullah itu menggunakan dalil akli. Kayak gitu. Dalil akli. Nah, kemudian sisanya sifat salbiyah, kudroh, irodah, ya, ilmun, sifat salbiyah itu apa? Kudroh, sifat salbiyah malis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qidam, baqo, sama mukhalafah lil hawadits. Itu fi quwwatil akli. Fi quwwatil akli. Lebih kuat dalilnya menggunakan akal.
Nah, tapi tidak menafikan dia ini boleh menggunakan apa? Dalil Al-Quran, tapi sebagai penguat, ya, sebagai penguat, bukan sebagai dasar, kayak gitu. Makanya ulama mengatakan, makanya nanti rata-rata dalil daripada sifat salbiyah ini kentalnya itu pakai akli, lebih pakai akli. Nah, tadi yang kita akan sebutan tadi itu, yang seperti daur dan tasalsul dan lain-lain sebagainya. Nanti ada wahdaniyah itu juga pakai akli. Karena untuk membantah keyakinan-keyakinan ahlu tobai khususnya. Ahlu tobai, mereka yang meyakini segala sesuatu itu sifatnya natural, benar-benar alami. Kayak kita minum, haus. Yang menghilangkan haus itu air atau Allah. Ahlu tobai meyakini ya air, kayak gitu. Dan seterusnya. Itu wahdaniyah ya. Nah itu fi quwatil akli, bukan fil akli. Jelas ya, kalau beda ya, fi quwatil akli itu maksudnya kuatnya pakai dalil akli. Nah, adapun dalil syariatnya itu hanya memperkuat, kayak gitu, hanya memperkuat. Kenapa? Karena kalau kita lihat mukhalafatuhu lil hawadits, contohnya, mukhalafatuhu lil hawadits, ada namanya madhab Hanabilah dalam akidah ada. Kalian kalau nggak percaya baca bukunya Abul Hasan Al-Asy'ari, yaitu yang dicetakan MHM ya, Majelis Hukama Muslimin, ya, yang dikarang oleh Dr. Hamudah Gorobah. Beliau bilang di situ membahas selama Imam Asy'ari itu melihat ada madhab namanya Hanabilah, yang dimana dulu madhab Hanabilah, ya, madhab Hanabilah tidak boleh mentasbih, karena Imam Hambali dulu tuh sempat ditekan di masa Abbasiyah, ya, kalau karena beliau gara-gara mengatakan Quran itu apa, makhluk kholik, kalamullah, bukan makhluk. Nah, akhirnya ya udah kita tafwid, ya, tafwidul amri ilallah, serahkan semua kepada Allah, kayak gitu. Setelah itu akhirnya apa namanya, pengikut-pengikutnya Hanabilah mulai melenceng. Dia akhirnya mentasbihkan Allah itu dengan sesuatu, kayak gitu. Akhirnya apa? Mentasbihkan Allah dengan segala sesuatu. Akhirnya dia menggambarkan Allah itu memiliki jisim. Disinilah muncul namanya mujassimah. Mujassimah. Allah itu apa? Berjasad dan berjisim. Gara-gara itu pengikutnya itu melenceng. Dah. Itu tentang masalah pendapat dan juga tentang sifat-sifat Allah beserta dalilnya. Nah, begitu juga. Nah, terus yang sifat ma'ani ya, sifat ma'ani seperti apa? Tadi apa aja? Ilmun, hayat, sama, basor, kalam, dan itu sifat ma'ani. Ilmun, hayat, sama, basor, kalam. Nah, itu fi quwatin nasi, yaitu fi quwatin nas. Jadi lebih kuatnya itu di nas, di Al-Quran. Nah, akal itu sebagai penopang, pembantu ya, untuk memperkuat dalil yang ada di nas. Berbeda ya, apa namanya, dengan yang sebelumnya. Kalau wujud, akli benar. Karena di Al-Quran nggak ada dalil Al-Quran apa yang menyatakan Allah itu wujud, nggak ada. Kita baca akidah, baca kitab-kitab akidah juga, yang pertama paling wujudul alam, ya kan? nggak dinyatakan tuh Al-Quran. Sisanya tuh udro baru dikasih tahu ayat-ayatnya, ya. Jadi pertama dalil aklinya dulu disebut, baru apa? Baru ini. Oke, selesai. Itu tentang sifat-sifat yang melekat di dalam diri zat Tuhan, kayak gitu. Jelas. Oke, kemudian misalnya ada pertanyaan seperti ini. Ada sebuah pertanyaan, bentar. Tadi sifat itu tadi apa? Asyai'u Asyai'u al-mumkin la yumkinu an yujida nafsahu minal adam. Nah, ini pokoknya patokannya ini, syai'ul mumkin, nggak mungkin dia menciptakan atau mengadakan dirinya dari Adam, karena dia kan awalnya Adam. Terus dia mau menciptakan dirinya untuk menjadi wujud.
Berarti satu sisi dia wujud, satu sisi dia adam. Dalam satu waktu. Ini namanya apa namanya? Tanakut. Dan ini mustahil gitu. Mustahil. Ya kayak kita contohnya, kita nggak mungkin dari Adam kemudian kita mengadakan diri kita sendiri dari Adam ke wujud, itu nggak bisa. Kemudian yang selanjutnya tadi kita membahas tentang sifatullah. Sifatullah itu ada yang sifat nafsiyah, ya sifatullah. Sifatullah ada yang sifat nafsiyah. Ada juga apa? Sifat salbiyah. Ini seperti apa? Wujud contohnya. Dan salbiyah ada apa aja? Qidam, baqo, mukhalafah, lil hawadith. Ya, terus qiyamuhu binafsihi dan wahdaniyah. Nah, kemudian juga ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada ilmun, apa? Qudrah, iradah, ilmun, hayat. Nah, nanti di sini sama basor, kalam itu masuknya di ilmu. Gitu. Masuknya di ilmu. Nah, berarti 1 2 di sini 4, sini 5 9, ya. Di sini juga 10 gitu. Nah, nanti kita akan bahas ini semua bahwa misalnya wujud ini bukan termasuk sifat gitu. Kalau wujud nggak dimasukkan ke dalam sifat, berarti sifat Allah itu nanti apa? 9. Kenapa kok wujud itu nggak dimasukkan ke sifat? Ini akan dibahas di dalam Kifayatul Awam, di dalam muqaddimahnya beliau sendiri. Di pembahasan pertama kita akan bahas itu semua. Kalau yang mengatakan apa namanya wujud itu sifat, berarti jadi 10. Yang mengatakan wujud itu bukan sifat, berarti jadi 9. Kalau yang mengatakan wujud itu bukan sifat, berarti sifat itu 19 gitu, bukan 20 gitu. Kalau yang mengatakan wujud itu sifat, berarti 20 sifatnya. Nah, sisanya sifat ma'nawiyah. Kenapa kok dinamakan sifat ma'nawiyah? Karena dia isbatul qudrah ila hadhil ma'ani. Jadinya sorok qadiron aliman, itu kan jadi ma'nawiyah seperti itu. Baik, hakada. Apa namanya? Kemudian ini wujud dia bil aqli. Ya. Bil aqli. Ini bil aqli. Kemudian ini semua tadi fi quwwatil aqli. Ya, dia fi quwwatil aqli. Lebih kuat pakai akal dalilnya. Seperti itu. Kemudian ini qudrah, iradah dan ilmu. Nah, ma'diratan ya, ilmu dan haya ini fi quwwatin nafsi. Qudrah, iradah ini juga pakai akal juga gitu. Fi quwwatil aqli, ma'diratan. Nah, ilmun haya kenapa sama juga fi quwwatin nafsi? Sama dan basor, nanti akan kita bahas itu semua secara lebih jauh lagi kayak gitu. Dan masuknya kenapa ke ilmu, nah itu juga insya Allah akan kita bahas. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, misalnya bagaimana dengan sifat-sifat Allah yang lain? Kayak contoh, ketika ada sebuah perkataan wa makaru wa makarallah, ya wallahu khairul makirin. Ya, Allah itu menipu gitu ya. Itu kan berarti menipu itu kan sifat. Nah, kemudian lagi apa? Ada yadullahi fawqa aidihim. Ya, apa namanya? Allah itu kemudian apa namanya? Yamhullah, ya. Terus
rahmatullah, ya Rahman, ya rahmatullah. Itu bagaimana? Apa namanya? Pembahasan itu. Gitu. Nah, di sini ada dua pendapat. Yang pertama salaf, yang kedua kholaf. Kholaf mengatakan bahwa ini itu harus ditakwil. Ya, ini harus ditakwil. Sifat-sifat ini harus ditakwil yang tadi. Yang rahmatullah, warahmatullahi wasi'ah, ar-Rahman. Ditakwilnya seperti apa? Ditakwilnya itu hakada. Rahman, ya. Rahman itu artinya apa? Riqqatul qalbi. Rahman itu maknanya riqqatul qalbi. Kemudian riqqatul qalbi itu kan hati yang lembut. Ya, hati apa? Yang lembut. Kalau misalnya Allah memiliki sifat ini, berarti ini akan hilang. Allah itu tidak mukhalafalil hawadis. Karena Allah punya hati. Allah sama dengan kita. Ya, punya hati yang lembut. Kayak gitu. Maka ini harus ditakwil. Ya, harus ditakwil. Ditakwilnya seperti apa? Ditakwilnya menuju makna lazim daripada riqqatul qalb. Jadi Rahman itu riqqatul qalb. Apa lazimnya? Lazimnya itu adalah al-ihsan. Allah itu apa? Apa di sini lazim dari riqqatul qalb al-ihsan. Kalau dia memiliki hati yang benar-benar lembut, dia akan selalu apa? Berbuat baik. Nah, ini lazimnya daripada riqqatul qalbi itu al-ihsan. Nah, ketika Allah mengatakan ar-Rahman, ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya, atau rahmatullah, ya, kasih sayang Allah, berarti di situ maknanya Allah iradatul ihsan. Allah ingin berbuat baik. Nah, berarti al-ihsan itu ditakwil lagi menuju apa? Menuju iradah. Nah, berarti sifat Rahman, riqqatul qalb, al-ihsan menuju iradah. Dan ini masuk ke sifat Allah, iradah. Seperti itu ya. Semuanya qis ala dzalik. Apa namanya? Analogikan sifat-sifat selain yang ini ya menuju ke iradah juga. Nah, seperti itu. Seperti ada lagi makarallah. Ya, makarallah itu apa? Allah menipu, misalnya gitu. Kan kalau Allah itu makarallah berarti bisa menipu. Yang pertama, Allah itu sama aja sama makhluknya. Gitu ya. Yang kedua, Allah itu berarti apa namanya? Menisbahkan keburukan kepada Allah. Nah, itu nggak boleh gitu. Itu nggak, ta'ziman wa takriman itu nggak boleh menisbahkan keburukan kepada Allah. Maka harus ditakwil. Apa makna lazim daripada makar? Makna lazim daripada makar itu Allah itu murka. Kayak gitu. Nah, murka berarti di sini Allah ingin murka ke dia. Dan Allah memang murka ke dia gitu. Berarti situ ada iradahnya Allah. Ya, Allah pingin murka ke dia. Maka Allah iradatullah. Allah pengen murka kepada dia. Kayak gitu. Ya jelas ya. Jadi memang dinisbahkannya nanti baliknya ke iradah lagi. Iradah lagi. Nah, al-ihsan. Allah itu berbuat baik kan karena ada keinginan Allah. Ya, karena ada apa? Iradahnya Allah. Nah, salah satu dan iradah itu termasuk kepada sifatnya Allah juga. Allah itu murka ya kan karena Allah emang pengen murka ke dia. Jadi disebabkan oleh perbuatan-perbuatannya, ya kan? Berarti iradah, kemudian berarti masuknya lagi ke iradah. Masuk lagi ke sifat Allah. Ya, takwilkan itu semua ke ini menurut kholaf. Menurut pendapat mazhab kholaf ya. Ya, apa namanya? Mutaakhirin. Oke. Tapi menurut mazhab salaf itu berpendapat tafwid. Ya, dia itu berserah diri kepada Allah. Kenapa? Karena saking banyaknya sifat-sifat yang Allah nisbahkan di dalam Al-Quran, bahkan juga hadis, ya, mereka itu nggak berani dalam mentafsirkannya. Karena kenapa? Karena takut masuk ke dalam ketergelinciran. Kayak gitu. Ya, takut salah. Nanti kalau kayak gini nanti disangkanya apa? Mentasbihkan dan lain-lain sebagainya. Nanti ada tasawur. Nah, makanya
dalam belajar akidah kita tidak bisa yang namanya itu membayangkan, tapi hanya bisa memahami. Ya, Allah itu berdiri sendiri. Paham kan makna berdiri? Paham ya? Jangan dibayangi berdirinya Allah kayak gimana. Ya, nah itu apa namanya? Hal-hal yang kayak gitu. Jadi dalam akidah jangan pernah ada namanya imajinasi. Tapi cukup dipahami gitu. Apa namanya? Allah itu berbeda dengan makhluknya. Berarti kalau Allah berbeda dengan makhluknya, bagaimana ya? Itu kan ada imajinasi tuh. Cukup pokoknya kita paham. Berarti Allah itu mukhalafah, berbeda dengan makhluk. Jangan masuk ke dalam ranah itu. Imajinasi gitu. Karena kalau sudah masuk dalam ranah imajinasi, kita yang tergelincir nanti. Gitu. Jadi, nah, lalu pendapat yang paling kuat yang mana antara salaf dan kholaf? Pendapat yang paling kuat menurut para ulama itu pendapatnya salaf daripada kholaf. Karena kholaf nanti dibilang katanya banyak ketergelinciran di situ. Karena mereka terlalu berlebihan dan lain-lain sebagainya. Sebagaimana kita mengutip daripada surah Ali Imran apa? Sebelumnya apa? Enggak, sebelumnya apa lagi? Sebelum ayatnya itu ya yaqulu aman nabihi, sebelumnya itu hunna muhkamatun apa? Ayatun muhkamatun mutasyabihat, terus fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu betigo ata wili. Jangan sembarangan. Terus apa lagi selanjutnya? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna aman. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna. Nah, di sini gara-gara ada wawunya nih. Yang pertama, wawunya itu atof. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau apa namanya? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu. Ya, illallahu warasikhuna. Jadi yang mengetahui takwil Rahman, ya takwil yadullah, takwil makarallah hanya Allah, warasikhun, dan juga orang-orang ar-rasikhuna fil ilmi, yang hatinya sudah ilmunya sudah benar-benar mumpuni. Itu kalau wawunya atof. Kayak gitu ya. Itu berarti apa? Kholaf tuh, pendapatnya kholaf. Ya, yang menafsirkan tadi ini. Tapi kalau misalnya kalau kita mau mengikut pendapat mazhabnya salaf, maka wawunya itu istinaf. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang hanya mengetahui takwilnya hanyalah Allah. Sedangkan orang-orang yang rasikh ilmunya yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Tafwid. Ya udahlah, saya beriman kepada Allah pokoknya. Ya Allah itu Rahman, ya udah Rahman gitu. Allah itu Yadullah, ya udah Allah itu Yadullah gitu. Ya pokoknya kullum min indi rabbina, saya beriman. Nah itu kalau wawunya itu salaf. Kayak gitu. Jelas ya? Bedanya kayak gitu tuh. Jadi oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak kita baca sedikit muqaddimahnya ya tentang beliau ini diminta ya untuk menuliskan kitab. Ini kitab saya ketinggalan di Indonesia gitu. Dan saya belum nemu kitab Kifayatul Awam di sini yang apa namanya? Cetakan yang rekomen gitu. Saya belum nemu. Jadi ntar kalau ada saya infokan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ya. Ini salah satu hasyiah terbaik ya, hasyiah Bajuri terhadap Kifayatul Awam. Tapi kita baca langsung muqaddimahnya. Bidayatul kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munfaridi bil ijad wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalul ibad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati war rasyad wa ba'du ya afdali. Jadi badal daripada Muhammad atau sifat. Wa ba'du, langsung ke matanya lagi langsung. Fayaqulu ada di situ. Halaman 21 langsung.
Fayaqulul abdul faqiru ila rahmati rabbihil muta'ali Muhammad bin Syafi'il Fudali Asy-Syafi'i qad sa'alani ba'dul ikhwani an u'allifa risalatan fit tauhidi fa ajabtuhu ila dzalika nahiyan nahwal 'allamah. Nah itu kan tadi saya bilang beliau itu rujukannya itu Imam Sanusi, Syekhis Sanusi fi taqriril barahini ghaira annani ataitu bid-dalili bijanibil madluli wazidduhu tawdihan li'ilmi biqusuri hadat talib. Itu tadi saya sudah ceritakan ya kenapa para talib itu memang tidak mampu gitu pada masa itu untuk memahaminya. Faja'at bihamdillahi ta'ala risalatun mufidatun walit taqriri ma fiha majidatun wasammaituha kifayatul awami fima yajibu alaihim min ilmil kalami wallahu ta'ala ma'adziratan wallaha ya takdim maf'ul ya untuk ta'zim atau ikhtisas. Wallaha ta'ala as'alu an yanfa'a biha wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Oke. Jadi apa namanya seorang Abdul Fakir ya berkata yang selalu butuh kepada Tuhannya yaitu Muhammad bin Syafi'i Al-Fudali Asy-Syafi'i ya beliau Azhari juga ya beliau Azhari. Qad sa'alani ya sebagian saudaraku biasanya ini muridnya. Biasanya kalau seorang guru ketika sama murid itu biasanya dinamanya ikhwan. Di Kafrawi juga gitu. Qad sa'alani ba'dul ikhwan. Gitu. Banyak ya kitab-kitab nanti kalian biasanya kalau emang murid-murid itu dianggap seperti saudara sendiri. An u'allifa aku untuk dia meminta kepadaku. Nah, maf'ulnya ada dua nih, meminta. Bukan bertanya. Kalau bertanya itu maf'ulnya satu. Kemudian setelahnya itu ada majrurnya. Ya, yas'alunaka an. Nah itu yas'alunaka anis sa'ah. Beda kalau meminta sa'ala. Kalau sa'ala meminta berarti maf'ulnya dua. Qad sa'alani ba'dul ikhwani. Maf'ul pertama itu ya mutakalim. An u'allifa ya untuk aku agar bisa menulis risalah fit tauhid. Fa'ajabtu lalu aku menjawab permintaannya. Ila dalika soal itu permintaannya. Nahian ya untuk mengikuti seperti Allamah Imam Sanusi ya dalam takrir barohinya. Ghaira anni ya tetapi aku itu mendatangkan dalil bijanibil madlul ya. Jadi dalil bijanibil madlul wazidtuhu. Kemudian aku menambahkan dalil tersebut ya lebih jelas lagi. Kenapa? Li'ilmi karena saya tahu ada kekurangan daripada si talib ini ya yang meminta ini. Oke. Faja'at seperti tadi yang saya jelaskan, ada beberapa mustalahat yang memang sulit dipahami oleh para talib sehingga beliau menjelaskannya nanti banyak penjelasannya itu lumayan panjang, beliau diulang-ulang terus pakai contohnya juga. Faja'at bihamdillahi ta'ala risalatun mufidatun walit taqriri ma fiha mujidatun wasammaituha majidatun wasammaituha kifayatal awami fi ma yajibu alaihim min ilmil kalam wallaha ta'ala as'alu an yanfa'a biha wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Nah itu kira-kira muqaddimahnya ya daripada beliau. Mungkin kalau mau diperhatikan secara bahasanya lumayan lama ya. Ya tapi ini sebagian faidah aja. Faidah bahwasanya kalau pakai ikhwan itu saudara tapi bukan senasab. Ya, saudara tapi bukan senasab. Kalau saudara senasab itu namanya ikhwatun. Ikhwatun. Misalnya saya punya abang, itu namanya ikhwatun. Saya punya abang, saya punya kakak, itu namanya ikhwatun, saudara senasab, saudara kandung. Tapi kalau selain itu namanya ikhwan. Itu. Nah makanya kalau di Al-Quran, kenapa di Al-Quran kok innamal mu'minuna ikhwatun? Nah kenapa kok ikhwatun di situ? Kan kita sama-sama ini saudara ya, saudara seiman kita. Nah di situ ada namanya isti'aroh, dan namanya isti'aroh. Jadi seakan-akan orang yang satu agama seperti kamu, orang yang satu agama dengan kamu itu sama seperti saudara kandung. Sama saja seperti apa? Saudara kandung. Makanya pakai ikhwatun. Jadi saudara seagama bahkan lebih kuat daripada saudara kandung. Nah itu kalau ikhwan.
Nah, kalau risalah ini salah satu identiknya itu mukhtasar, yaitu ringkas. Kalau risalah, identiknya itu ringkas. Jadi pertama, mudah dipahami, ya. Kedua juga bahasanya ringkas. Cuma nanti beliau ini lumayan banyak ya, apa namanya, jawaban-jawabannya, dalil-dalilnya, pembahasannya gitu. Jadi mirip bukan kayak risalah jadinya gitu. Ini Kifayatul Awam ini mirip seperti semi syarah, bukan syarah tapi semi syarah, mirip-mirip syarah lah kayak gitu, karena lumayan panjang, beliau jelasin juga semuanya gitu. Dah, oke, Toib, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita cukupi saja. Insya Allah kita akan masuk ke besok ya, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang apa namanya, akidah yang kita yakin, atau 50 akidah yang akan kita pelajari secara umum, ya, universal, ataupun secara rinci detail gitu ya. Jadi saya harap teman-teman semoga semuanya konsisten ya, bisa sampai akhir, dan juga kita akan bisa berbagi maklumat sama-sama gitu. Baik, kita tutup kajian kita kali ini dengan sholawat ya. Allahumma sholli afdhala sholatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Shalli wa sallim tasliman katsiran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.